Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Yuliani, kelas 1B, jurusan Kesehatan Masyarakat. Saya di sini akan menjelaskan tentang prosesnya terjadinya penyakit. Proses terjadinya penyakit itu dibagi 3, yaitu objektif perilaku mahasiswa, memahami teori penyakit, memahami jenis-jenis penyakit. Kedua, ada konsep penyebab. Konsep penyebab itu ada kejadian A dan kejadian B. Kejadian A itu disebab, kejadian B itu akibat. Nah, sebuah peristiwa, kondisi, karakteristik, kombinasi dari faktor-faktor tersebut yang memegang tentram penting dalam timbulnya penyakit. Penyebab itu harus mendahului akibat. Yang ketiga, ada pengertian penyakit. Pengertian penyakit adalah suatu keadaan di mana terhadap gangguan terhadap bentuk dan fungsi tubuh, sehingga berada dalam keadaan yang tidak normal. Azwar 1988. Yang keempat itu ada perkembangan teori terjadinya penyakit. Teori Hum normal. Gangguan keseimbangan cairan dalam tubuh itu ada putih, kuning, hitam, dan merah. Bila terjadi keseimbangan, timbul penyakit. Jenis penyakit tergantungnya pada jenis cairan yang dominan. Teorinya jasad panik dan teori Gram. Penyebab penyakit adalah jasad teknik mikroorganisme. Kuman dianggap sebagai penyebab tunggal hal berkembang setelah ditemukan mikroskop. Jenis penyakit ada 3. Ada penyakit tidak menular, ada penyakit yang menular, dan penyakit kronis. Penyakit tidak menular itu penyakit karena masalah fisiologis. Kalau penyakit menular itu disebabkan karena penyakit kuman, virus, bakteri, amuba, dan jamur. Kalau penyakit kronis itu penyakit yang disebabkan berlangsungnya sangat lama. Riwayat alamiah penyakit. Proses perkembangan penyakit pada individu sepanjang waktu. Tahap perkembangan penyakit itu ada tahap perpatogenesis, tahap inkubasis, tahap penyakit dini, tahap penyakit lanjut, dan tahap penyakit akhir. Hubungan antara kepaparan dan tidak kepaparan. Keadaan kekebalan. Kondisi kepaparan itu ada rentan dan kekebalan. Terpapar itu sakit, rentan. Kalau kekebalan itu tidak sakit, dan tidak terpapar itu rentan, tidak sakit, kebal, dan tidak sakit. Konsep dasar penyakit itu ada 3. Ada segitiga epidemiologi, ada segitiga mode roda, dan ada jaring-jaring sebab akibat. Host penjamu. Host penjamu itu semua faktor yang terdapat pada diri manusia yang dapat mempengaruhi timbulnya serta penjalanan penyakit. Lanjut, host penjamu. Manusia itu sebagai makhluk biologis ada 5. Pertama, umur, jenis seks, ras, dan keturunan. Yang kedua itu manusia, bentuk anatomi tubuh. Yang ketiga, fungsi fisiologis atau fal tubuh. Yang keempat ada keadaan imunitas. Yang kelima ada status gizi. Selanjutnya ada manusia sebagai makhluk sosial, yaitu ada 3. Yang pertama ada adat istiadat, ada agama, hubungan keluarga. Yang kedua ada pendidikan, kerjaan, dan perkawinan. Yang ketiga itu kebiasaan hidup dan hidup sehat. Klasifikasi agen, yaitu ada 5. Agen nutrien, agen kimia, agen biologis, agen fisik, dan agen mekanis. Environment adalah agregat faktor penentu dari seluruh kondisi dan pengaruh luar yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan suatu organisme. Klasifikasi lingkungan itu ada 3, ada lingkungan fisik, biologis, dan sosial. Sekian penjelasan dari saya dan materi yang saya pahami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.